ada yang merah ya, Iya. ada yang kayak darah. Ya, Darah. karena udah kental itu. Iya, ke darah. Pulangnya saya bisa nyetir. Oh. Dari sini. Tadinya nggak bisa nggak nyetir. bisa nyetir anak saya. Pulangnya. Apa nama apa? Nama saya Muhammad Harowi. Muhammad Harowi. Ya, dari Tangerang Selatan. Tangerang. Boleh Bapak ceritakan keluhan Bapak sebelum ini terapi yang ketiga ya? Yang ketiga. Apa keluhan Bapak sebelumnya, sudah kemana aja, berobat apa aja, dan coba ceritain. Ya, saya sebetulnya yang namanya asam lambung atau GERD itu udah puluhan tahun. Oh, udah puluhan tahun. Cuman timbul tenggelam. Bahkan saya sudah, dokter itu udah obat kimia itu udah berkali-kali, dimanapun udah saya kejar dan sebagainya. Ya, tapi lagi-lagi sembuh paling 5 bulan 6 bulan, nanti muncul lagi. Dan jadi ya itu udah dokter spesialis kemanapun. Bahkan ya kalau boleh dibilang ketergantungan obat mungkin bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah, qadarullah. Sensasinya apa aja itu yang Bapak rasakan? Waduh, Pak Master, saya nggak bisa. Kalau deh ini nggak bisa. Yang terakhir aja lah, yang mulai bulan Desember, Januari ke sini. Itu betul-betul saya paling tersiksa. Tersiksa itu apa ya? Kalau udah jam 5 sore sampai pagi itu nggak bisa tidur. Bahkan sehari semalam mau kentut itu susah. Wah, udah dengan segala rupa. Ada katanya pisang kepok atau cocok, enggak juga pakai daun jarak, udah nggak bisa. Dan ini nendang ke atas gitu. Nendang ke atas, udah nggak bisa napas. Nah, disitulah titik kulminasi. Yang malam itu horor, karena saya nggak bisa napas sampai tidur tuh. Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur. Sampai saat tidur tuh, makanya sambil diri, sambil gimana caranya saya biar ada nafas. Ganjel bantal pun nggak menyelesaikan persoalan. Nah, itu sampai sudah nadir ya. Suatu hari saya tuh karena sudah bisa dikatakan stres lah. Saya udah pasrah. Tapi Bapak sudah sempat diponis sama dokter jantung itu enggak? Belum? Nah, setelah itu saya kan ke dokter EKG, dokter internis, langsung diarahkan karena dicek EKG, diarahkan ke jantung. Begitu jantung ditangkap dokter jantung, saya divonis bahwa saya ada pembengkakan jantung dan kebocoran. Nah, bengkak itu sempat bengkak gitu ya? Saya nggak tahu. Oh, belum. Saya nggak tahu. Terus. Cuman waktu itu saya percaya karena kaki saya bengkak, terus sesek nggak bisa napas. Ciri-ciri itu kan benar. Saya pegang karena saya baca di Google tuh jauh demikian. Salah satunya kaki bengkak. Saya waktu itu percaya. Karena saya makin ini padahal saya pasrah. Ya Allah ya Tuhan, kalau memang saya mau diambil, saya ikhlas lillahi ta'ala. Disitulah saya tanpa saya sadarin, saya ngelihat ada TikTok. Muncul tuh. Ada muncul cek. Saya lihat dah, ini lambung. Nah, Master Heru kejar lagi. Ya itu saya baca sampai selesai itu yang Ratnadila itu. Terus saya cari terus alamatnya ketemu. Udah, saya manggil anak saya, tolong anterin papa ke sana. Tajur, pastikan dulu, yang penting ketemu soal buka mau diterima apa, yang penting ketemu dulu alamatnya gitu kan. Di sini udah tutup ya. Tutup. Nah, di situ akhirnya ada akreditasi untuk Sabtu berikutnya. Qadarullah, alhamdulillah sama Mas. Betul, ada tim saya, ada Mas Ramdan ya. Beliau juga. Iya. Soalnya saya terima kasih Mas ya. Saya pertama itu udah keluar sampai ada yang merah ya. Ada yang kayak darah. Karena udah kental itu. Iya, ke darah. Pulangnya saya bisa nyetir. Dari sini. Tadinya nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir anak saya. Pulangnya saya nyetir. Iya. Langsung dari itu ya. Langsung. Dan kok makin lega. Malam gua bisa tidur pulas, makan enak. Terus saya pastikan saya harus yang kedua. Jadi biar tuntas. Yang kedua di ini lagi udah mulai sedikit. Terus hari itu juga kakinya langsung kempes katanya. Minggu kedua. Minggu kedua. Saya imam kempes waktu bengkak. Sebenarnya udah mulai kempes. Yang minggu kedua tuh pulang dari sini, ini masih bengkak. Sampai rumah kok kempes semua. Lah, hilang kemana? Hilang kemana nih? Di situ saya kakinya kok langsung hilang gitu. Hilang kakinya. Jadi kurus saya. Tapi nggak apa-apa. Ini udah normal ini. Ya, 5 suap bubur sumsum. Itu dari malam kan udah rasanya bengkak, nggak pengen makan, nggak bisa keisi dan sebagainya. Bahkan dulu tuh sempat pengalaman berkali-kali setiap 6 bulan sampai BAB darah. Darah segar. Itu terakhir saya bulan April. Bulan April tuh
BAB darah segar di Bekasi. Oh, BAB darah segar tuh kapan? Terakhir bulan April. April. Ini ada April, setahun. Oh iya. Setahun. Biasanya 6 bulan sekali masih muncul BAB darah. Saya kan sempat Sekarang? khawatir ya namanya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Makanya wah, begitu ternyata minum itu. ternyata enggak jauh gitu. Subhanallah. Emang pertolongan Allah Iya. dari mana aja. Memang pada saat kita titik nadir disitulah Allah tuh memberikan. Mungkin ada jodohnya kali jodohnya. Pak ya. Saya terima kasih banget. Semua karena Allah Pak ya, saya nggak bisa apa-apa. Ya benar. Terus Bapak minum ramuan ini apa aja, kasih warna saya dulu. Ring, sambil keluar semua. Keluar sini. Wah, ini sunblasting jadi. Subhanallah. Mantap ya. Karena itu racun yang kita buang kan. Bersyukur. Ya, jadi. Tapi Bapak kalau boleh tahu, apa yang sering saya sampaikan bahwa salah satu menyebab gas lambung ini yang menyebabkan malah lari ke jantung, bisa ke paru, karena gas itu bisa pengaruhnya bukan ke lambung, tapi bisa mengarah ke jantung, bisa mengarah ke paru. Denyut jantung kita jadi berdebar-debar, sesak dan sebagainya. Nah, cuman maksud saya itu biasanya muncul disebabkan oleh pola kebiasaan. Kebiasaan seperti penggunaan AC yang berlebih, ya, kemudian sering dikerok, kipas angin, atau bergadang, mandi malam, atau apapun itu suhu dinginnya. Kira-kira Bapak ada yang Bapak alami itu? Ya, kalau AC suhu dingin itu memang kerokan juga memang dulu karena memang kondisi seperti itu kan nggak tahan ya. Jadi kita ya pragmatis aja. Gimana yang penting sembuh. Dikerokin sering. Tapi setelah nggak tahu ya. Memang nggak tahu. Nah, makanya divonis jantung bengkak, ciri-ciri itu pun bengkak, kaki bengkak ada kemarin. Tapi yang saya rasakan sebenarnya ada. Nafas ciri ini biru juga enggak ada. Yang mudah-mudahan jangan, karena saya setahu saya, seingat saya medical check up di kantor saya itu saya tidak ada kecenderungan ke sana. Saya terapi 2 kali ke Master Heru. Jujur saya obat tensi sudah enggak. Obat tensi sudah enggak. Padahal setiap hari tuh. Setiap hari tadinya. Setiap hari saya obat tensi terus sama yang pengencer darah. Sekarang udah enggak, dan saya cek tensi sendiri normal terus, saturasi jantungnya 87, 85 dan seterusnya. Artinya tuh dia udah nggak pusing lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Makasih banget. Amin, ya Allah. Makasih Pak ya, mudah-mudahan ini semua karena Allah Pak ya. Mudah-mudahan. Saya senang mendengar Bapak bisa sembuh. Itu buat saya apa ya, sebuah kepuasan, buat nggak ada lagi, buat udah bahagia kalau melihat Bapak, orang-orang yang saya bantu tuh bisa sembuh. Karena buat saya penyakit seberat apapun kalau bisa kita sederhanakan, kenapa harus dipersulit, ya enggak? Saya berusaha untuk membantu menyederhanakan. Ya kelihatannya kan sepele itu kan, hal-hal yang nggak pernah kita sadari sebetulnya. Ya kan, masalah-masalah pembuluh darah kardiovaskuler itu tidak selalu masalahnya disebabkan oleh masalah pola makan dan sebagainya. Bagi saya akar masalahnya harus saya benahi, yaitu bagaimana, yaitu racunnya tadi yang harus kita bersihkan. Karena hulunya yang harus kita bersihkan. Kalau enggak, hilirnya doang kita ambil, akibatnya doang kita ambil, masalahnya kan ada terus. Ya enggak? Justru bagaimana membersihkan tadi, karena dia akar dari semua penyakit. Dengan cara membersihkan, dengan sendirinya masalah jantung, masalah tensi, ya kan? Masalah asam urat dan lain sebagainya, itu akan teratasi dengan sendirinya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Insyaallah saya juga termasuk, saya informasikan juga termasuk orang-orang yang pecandu narkoba, Pak. Nah, jadi kenapa candu narkoba itu dia mengundang racun dalam tubuh kita, dia selalu mengalami kecanduan, salah satunya karena racunnya masih menginap di dalam. Nah, dengan cara metode saya keluarkan, insya Allah itu akan hilang. Dan dia kecanduan akan hilang. Itu ada beberapa pasien yang saya buktikan itu. Insya Allah dengan cara membersihkan, dengan cara detoksifikasi, apapun penyakit kita, insya Allah akan bisa kita bantu. Amin. Gitu. Amin. Ya, insya Allah, makasih Pak ya. Yuk kita lanjut lagi Pak, ini penyempurnaannya. Ya. Emang kelihatan sih, emang pori-pori Bapak emang lebar-lebar. Kerokan terus. Tapi semenjak dari itu udah kerokan, udah nggak pusing. Iya, 2 minggu lagi udah nggak pusing, nggak kerokan. Porinya kerokan terus. Ya, paling tidak Bapak udah tahu kelemahan Bapak di mana, ya kan? Karena kalau Bapak berobat, kalau nggak tahu kelemahannya, Bapak apa-apa ketergantungan terus. Kalau ini kan paling tidak Bapak tahu, ya masa kalau ada muncul nih, kok dia muncul sesak, enak, udah tahu nih, masalahnya pasti kena dingin nih, dingin apa saya buang, nanti keluarin. Kalau emergensi banget, kalau udah parah banget, minum yang ramuan ini. Ya nanti sisa nanti boleh Pak stop. Kemudian juga kalau seandainya ringan-ringan mah mandi uap salah satunya, ya. Ini saya rutin ini. Nah, itu juga bagus, rutin ya itu. Kemarin kan minta lagi. Ini
Udah kemarin kayaknya kalau pegang ini langsung keluar ya. Keluar. Nah, ini udah jauh nih. Sampai darah-darah. Ya Pak, kita keluar lagi. Nah, ini gas ya. Rendah kepala. Bikin jantung bengkak. Ya. Iya, itu yang saya bilang tadi, yang gas ini wilayahnya sampai kemana-mana. Jadi kalau gas lambung itu bukan cuma di perut, di dada, tenggorokan, tapi kemana-mana. Paru sampai ke wilayah kepala. Kalau asam lambung, perut, dada, kerongkongan, sama mulut, dia nggak bisa naik ke atas. Yang bisa naik ke atas itu adalah gas. Nah, itu aja bisa menyusup ke saraf-saraf, menyusup ke telinga, berdenging, bahkan sering vertigo, ya kan? Kemudian ke punggung, ya ketusuk-tusuk, ya kan? Pinggang juga kadang-kadang sakit. Nah, itulah ciri-ciri gas, ya. Jadi kalau orang GERD menurut ilmu kedokteran itu adalah kenaikan asam lambung. Naiknya sampai mana? Cuman sampai kerongkongan dan mulut. Dia nggak bisa sampai naik ke atas. Kalau dia naik ke atas sudah sampai ke saraf-saraf otak, ke telinga, itu adalah gas. Nah, jadi itu bedanya gas lambung dengan asam lambung. Tensi tinggi ya. Betul, itu yang bikin tensi tinggi, vertigo, kelayangan dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ya. Ini masih ada gasnya. Kepala udah nggak pusing lagi kan? Enggak ya? Oh, dulu pusing. Udah nggak pusing. Nggak tidur. Tidur paling nyenyak kayaknya kalau habis terapi dia. Saya semenjak habis terapi itu udah tidur bebas. Bantal lagi. Alhamdulillah. Gak terasa sini. Oh, terasa banget. Jadi saya rasa untuk proses detoksifikasinya, proses terapinya cukup. Cuman tinggal Bapak bagaimana maintenance, menjaganya dengan herbal dan ramuan itu, ya Bapak teruskan supaya benar-benar kebentuk imunitas tubuh Bapak ya. Jadi jangan lagi nanti biar nggak gampang ngedrop lagi, biar nggak gampang keserang lagi. Kalaupun dia sekali ada penyerang tuh pasti ada aja. Kenapa? Karena pori-pori Bapak kan udah terbuka. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi Bapak tiba-tiba kena hujan atau tiba kena serang angin tanpa sadari, waduh sesak begah ini. Bapak udah tahu, udah bisa mandiri. Wah, pasti gas nih angin nih. Cepat-cepat Bapak atasi dengan ramuan atau Bapak mandi uap gitu ya. Insya Allah Bapak aman. Kalau udah parah banget datang sini sekali, insya Allah aman ya. Amin. Lagi. Ya Pak ya, siap Pak, sehat selalu ya.